Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini. Sebentar lagi kita memasuki hari-hari yang terakhir dari Ramadan. Tentu adalah merupakan satu hal yang sangat membuat hati orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang saleh mereka bersedih. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali mengabarkan berita tersebut kepada kita dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, kadu yad'unallaha sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dulunya orang-orang saleh setelah berlalu Ramadan itu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya. Terus menerus mereka berdoa agar amal-amal yang mereka lakukan di dalam Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah amalan puasa mereka, amalan baca Quran mereka, amalan i'tikaf mereka, amalan sedekah mereka, dan seterusnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat, bicara tentang kebahagiaan adalah bicara tentang perkara kehidupan manusia. Kalau bicara tentang perkara kehidupan manusia, maka ada prinsip paling agung yang seharusnya kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki itu pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki dia tidak akan pernah bisa terjadi. Dibangun di atas prinsip inilah kita memahami dengan benar bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berlaku atas setiap hamba. Ketetapan Allah Azza wa Jal berlaku atas setiap hamba. Dan di antara sekian banyak daripada ketetapan Allah itu, Allah telah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baik manusia, yang dulunya tidak ada kemudian ada, yang dulunya tidak berbentuk kemudian berbentuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah yang membentuk diri kalian, bentuk kalian, perawakan kalian ketika kalian masih berada di dalam rahim ibu-ibu kalian. Yang dulunya manusia dari lemah kemudian menjadi kuat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga pada pergantiannya malam dan siang, itu la ayatil liulil albab. Padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jal liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kalau bicara tentang orang yang berakal, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Begitu pula Allah menyebutkan penciptaan Allah dan seterusnya dari rububiyah Allah. Lalu Allah mengatakan fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah kalian sebagai pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ambillah kalian sebagai peringatan wahai orang-orang yang berakal. Artinya setiap ketetapan Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia ini, itu ada ibrahnya. Tapi tidak semua manusia mampu mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dia. Sebab itu hanya orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dengan baiklah yang dapat mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kehidupan manusia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an, maka tidakkah mereka memperhatikan, menghayati, mentadabburi Al-Qur'an. Begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita dalam ayatnya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, kata Allah, dan kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Azza wa Jal, fil afaq, yaitu di segenap penjuru. Di segenap penjuru Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru, hatta yatabayyana lahum annahul haq, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan Allah waqahum, Allah Azza wa Jalla melindungi mereka, Allah menjaga mereka, syarra dhalikal yawm, dari kesusahan hari itu, walaqahum nadratan wa surura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nadrah, keceriaan, wasurura, dan juga kegembiraan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah Azza wa Jal memberikan balasan kepada mereka dengan jannah, dengan surga, wa harira, dan pakaian sutra. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya semuanya mengarahkan kita, memberikan targhib kepada kita agar kita memperhatikan, kita mampu mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, terutama bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, beliau dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah duduk di mimbar dan para sahabat itu berada di sekeliling beliau, lalu beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinataha. Sungguh perkara yang akhafu alaikum min ba'di, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian sepeninggalku nanti, adalah ma yuftah alaikum min zahrati dunya wa zinataha, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kalian perbendaharaan dunia, min zahrati dunya wa zinatiha.
Allah membukakan kepada kalian perbendaharaan dunia dan keindahannya, kekayaannya dan seterusnya daripada kebahagiaan-kebahagiaan dunia tersebut. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini dikhawatirkan oleh Rasulullah? Kalau kita bicara tentang kehidupan, kita bicara tentang kebahagiaan, kenapa di sana banyak sekali nas-nas, ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah yang mengarahkan kita tentang betapa dahsyatnya fitnah kehidupan dunia. Bahkan Rasulullah mengkhawatirkan tentang fitnah kehidupan dunia. Apa sebab? Padahal kita bicara tentang kebahagiaan. Kenapa? Karena ikhwan wa akhwat, sebahagian manusia dan umumnya manusia itu mereka mempunyai pandangan tentang kebahagiaan itu terletak pada harta dan kekayaan dunia. Sebahagian besar manusia ketika kita bicara tentang kebahagiaan, maka dia bisa berpikir, oh yang dimaksudkan dengan bahagia itu dia punya harta yang banyak, yang dimaksudkan dengan bahagia itu dia punya mobil mewah, yang dimaksudkan dengan bahagia itu dia punya aset di mana-mana. Umumnya manusia berpikir demikian. Maka ketika Islam ini berbicara tentang konsep kebahagiaan, Rasulullah berbicara tentang khawatir tentang kehidupan dunia dan perbendaharaannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kerangka berpikir kepada manusia bahwa yang namanya kebahagiaan hakiki itu bukan terletak pada apa yang dipikirkan oleh manusia tentang keindahan dunia dan pernak-perniknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kalian perbendaharaan dunia dan perhiasannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, sekali lagi kita katakan, umumnya manusia ketika berbicara tentang kebahagiaan itu mereka memandang bahwa kebahagiaan terletak pada harta, kebahagiaan terletak pada kekayaan, kebahagiaan terletak pada materi, pangkat, kedudukan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalau kita memperhatikan manusia ketika dia telah terkonsep dalam pikirannya bahwa kebahagiaan itu adalah hal-hal yang bersifat keduniaan, maka pasti dia akan berusaha keras untuk mencari, menggapai apa yang ada dalam konsepnya, dalam pemikirannya. Taruhlah begini, kalau orang dia katakan bahwa kesuksesannya itu dengan memiliki harta yang banyak, maka dia akan tumpahkan seluruh keseriusannya untuk mendapatkan harta. Kalau orang dia berpikir konsep kebahagiaan itu adalah dia mempunyai ibadah yang bagus, dia punya ilmu yang bagus dalam agama, maka dia akan tumpahkan seluruh perhatiannya untuk perkara tersebut. Kalau orang dia katakan bahagia itu misalnya dalam hal-hal dunia, kalau dia katakan sukses itu dia menjadi olahragawan yang sukses, maka dia pasti forsirkan seluruh tenaga, waktu dan kehidupannya untuk menggapai prestasi yang dia inginkan. Sudah pasti. Itu tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Tetapi ketika seorang dia beranggapan bahwa kebahagiaan itu dunia, maka dia juga akan fokuskan seluruh perhatiannya ke situ. Namun kalau dia mengatakan kebahagiaan yang hakiki itu adalah bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah, kebahagiaan yang hakiki itulah bagaimana kualitas ketakwaannya meningkat di sisi Allah, maka itu pun akan menjadi konsentrasi penuh bagi dia, perhatian penuh bagi dia untuk meningkatkan perkara tersebut. Maka ikhwan wa akhwat, kita lihat bagaimana banyaknya orang yang mereka berlomba-lomba keliru dalam mendefinisikan kebahagiaan. Lalu mereka mengatakan kebahagiaan dunia atau kebahagiaan yang hakiki itu dia memiliki perbendaharaan dunia, maka dia berusaha, dia menghabiskan umurnya, dia menghabiskan waktunya, bahkan dia tumpahkan perhatiannya siang dan malam berpikir bagaimana dia mendapatkan dunia itu. Tetapi sungguh kita katakan, orang-orang yang demikian ini kerap kali mereka dikecewakan. Kerap kali mereka dikecewakan. Kerap kali dia telah menghabiskan umur yang banyak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia,
tetapi dia tidak mendapatkannya. Kerap kali orang dia telah habis-habisan, ia mengorbankan apapun yang dia miliki dari kehidupan dunia yang bisa dia korbankan untuk dia dapatkan daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut. Dia juga kerap kali kecewa. Apakah usahanya rugi, kalau itu jabatan apakah dia pensiun, atau kalau itu pangkat apa mungkin dia diturunkan dari pangkatnya, atau kalau itu berupa usaha dagang mungkin dia bangkrut dan seterusnya. Kerap kali kita katakan orang-orang yang mengkonsepkan kehidupannya bahwa bahagia itu adalah materi, lalu dia menumpahkan seluruh kesanggupannya untuk mendapatkan materi, maka orang-orang yang seperti ini kerap kali mereka mengalami kekecewaan. Kerap kali mereka mengalami kekecewaan. Sebab apa? Sebab kebahagiaan yang hakiki itu tidak bisa diraih. Kebahagiaan hakiki sekali lagi tidak bisa diraih kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan qulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian perkataan yang baik, perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan Rasul, niscaya faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Syahidnya di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang mendapatkan kemenangan dalam sebuah perlombaan, itu Allah mengatakan kemenangan yang besar. Siapa yang mendapatkan kemenangan yang besar? Adalah ayat yang sebelumnya, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Lah konsep daripada ketakwaan itu apa? Man yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Konsep daripada ketakwaan itu terwujud dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul itu adalah konsep daripada ketakwaan. Maka kalau ini tercapai, atau orang yang dia berjalan pada jalan ini, Allah mengatakan faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah mendapatkan apa? Kemenangan yang besar, mendapatkan kemenangan yang besar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa, beliau berkata, beriman kepada Allah dan Rasul itu merupakan kumpulan kebahagiaan. Beriman kepada Allah dan Rasul adalah merupakan kumpulan kebahagiaan. 6. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau kita memahami bahwa beriman kepada Allah dan Rasul adalah merupakan kumpulan kebahagiaan, dan kita paham bahwa ketakwaan itu adalah sumber kebahagiaan yang abadi, maka tidak ada jalan bagi seorang hamba yang menginginkan kebahagiaan yang abadi kecuali dengan ketaatan kepada Allah, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan dalam konsep ketaatan itu kalimat singkat. Tapi kalau ketaatan ini kita mau sebutkan kita mau menjabarkan bahwa ketaatan kepada Allah itu adalah dengan imtithalu awamirih wajtinabu nawahih. Yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah yang paling terbesar adalah apa? Kesyirikan. Dan ketaatan kepada Allah yang paling terbesar adalah tauhid, mentauhidkan Allah. Maka ketika orang itu dia bicara tentang ketakwaan, maka perkara takwa yang paling pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghindari kesyirikan. Nah, kalau orang ini dia merealisasikan ketakwaan dengan merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, kemudian dia susul dengan membuktikan tauhid itu dengan melakukan amal-amal saleh, maka itulah hakikat daripada ketakwaan. Kalau itu adalah ketakwaan, maka ini adalah jalan satu-satunya jalan. Kita tidak katakan bahwa ini adalah salah satu jalan, tidak.
Tapi kita katakan ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah. Tidak ada jalan kedua. Tidak ada jalan kedua bagi orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Paham maksudnya? Ya, perhatikan baik-baik dalam tanda kutip. Bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kedua. Tidak ada jalan kedua. Kalau orang dia mengatakan, Ustadz, kan dia menegakkan tauhid, dia berpuasa, dia sholat, dia bersedekah, maka kita katakan itu adalah jenis-jenis ketakwaan. Itu adalah apa? Jenis-jenis ketakwaan, macam-macam ketakwaan. Tetapi ketakwaan terangkum dalam satu kalimat, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan kedua daripada itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yani man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, yang beramal dengan amal saleh, yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu amalan yang bersih dari kesyirikan, amalan yang bersih dari kebid'ahan. Kalau dikatakan amal saleh, maka amal saleh itu bukan salat, bukan salat. Amal saleh itu bukan puasa dalam tanda kutip, ya. Amal saleh itu bukan sedekah dalam tanda kutip. Tetapi amal saleh itu adalah amalan yang bersih dari kesyirikan dan amalan yang bersih dari kebid'ahan. Artinya kalau dia salat, di salat itu tidak ada bid'ah. Dia salat, di salat itu tidak ada syirik. Kalau dia sedekah, dalam sedekah itu tidak ada kesyirikan, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada hal-hal yang membatalkannya. Kalau dia puasa, demikian pula. Kalau dia lakukan amalan apa saja, tidak ada amalan itu adalah amalan yang bersih dari kesyirikan dan amalan yang bersih dari kebid'ahan. Itulah amal saleh. Nanti jatuhnya di jenis amalan apa, ibadah apa, yaitu tergantung. Kalau itu salat, maka salat itu harus bersih dari kesyirikan, harus bersih dari bid'ah. Kalau itu puasa, demikian pula. Kalau itu sedekah, demikian pula. Kalau itu jihad, demikian pula, dan seterusnya. Tapi secara umum amal saleh itu adalah amalan yang bersih dari kesyirikan dan amalan yang bersih dari kebid'ahan. Maka barang siapa yang beramal dengan amal saleh, min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama. Ya, orang yang melakukan amal saleh, baik dia perempuan, baik dia laki-laki, dalam amal saleh dia mempunyai kedudukan yang sama. Sebab itu an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki, saudara kandungnya laki-laki. Dalam apa? Dalam beramal. Kecuali nas-nas yang mengkhususkan. Nah, min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia membangun amal salehnya itu di atas keimanan. Dia membangun amal salehnya di atas keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Coba antum perhatikan ya ikhwan. Siapa yang memberikan jaminan ini? Kalau seandainya dalam kehidupan dunia, kita ingin katakan begini, kalau seandainya dalam kehidupan dunia ada seorang bos, ya, seorang direktur, seorang pemilik perusahaan, dia katakan begini, saya jamin kepada Anda bahwa kalau Anda lakukan perbuatan ini, saya jamin berikan Anda cek sekian dan sekian. Itu kita bahagia, Anda. Bahagia, pasti kita berburu untuk mendapatkannya. Ya. Dia katakan Anda datang di tempat saya jam 5, saya akan kasih Anda cek segini. Ini belum jam 5 kita sudah pasti datang. Iya, kita sudah pasti datang. Nah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, apa jaminan Allah? Kehidupan yang baik. Subhanallah. Jaminan Allah apa? Kehidupan yang baik. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah apa? Menyelisihi janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan, di dalam ayat yang mulia ini menjanjikan kepada kita kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bagi siapa? Baik apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Bagi orang yang melakukan amal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dia membangun amalannya itu di atas keimanan. Yani dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa dikatakan oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini? Al-Imam Abul Fida membawa beberapa keterangan dan asar-asar, lalu beliau mengatakan begini, kehidupan yang baik
Kehidupan yang baik yang disebutkan dalam ayat ini hayatan thayyibah itu mencakup berbagai macam kenyamanan dari sisi manapun. Ya, berbagai macam kenyamanan dari sisi manapun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah akan memberikan orang itu kehidupan yang nyaman dari sisi manapun. Dia akan mendapatkan kenyamanan dalam kehidupannya. Apabila dia apa? Apabila dia melakukan apa? Amalan saleh. Apabila dia melakukan amalan saleh dan dia membangun amal itu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan tadi lagi di awal bahwa ketakwaan, keimanan itu adalah merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwa jaminan Allah berupa kehidupan yang baik kepada seorang hamba itu kehidupan yang meliputi kehidupan duniawi dan kehidupan di akhirat kelak. Dan kehidupan dunia perhatikan, itu dia akan semakin bertambah kebahagiaannya. Dia akan semakin bertambah kebahagiaannya apabila dia merealisasikan ketakwaan dalam kehidupannya. Apabila seorang hamba dia pandai untuk merealisasikan ketakwaan di dalam kehidupannya, maka semakin dia merealisasikan ketakwaan, maka semakin itu pula kebahagiaan dunianya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu pula kebahagiaan dunianya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, semakin seseorang dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Perhatikan. Jadi para ulama mengatakan kepada kita begini, ada dua hal penting yang bercabang dari ketakwaan. Kalau manusia ingin memisahkan perkara-perkara dari ketakwaan, kira-kira pokok-pokok paling penting apa saja yang dapat dia realisasikan secara langsung pada poinnya dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka kata para ulama, yang pertama itu adalah ketakwaan dalam bentuk amalan bil jawarih. Yang kedua dalam bentuk hati, amalan hati. Dan amalan hati yang paling kuat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia melakukan amalan-amalan dalam bentuk amalan bil jawarih, lalu amalan hatinya ini bergantung kepada Allah, maka tetaplah pada orang ini dua hal yang membawa dia kepada kebahagiaan yang bertambah dan bertambah dalam kehidupan dunianya. Dalam kehidupan dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari tempat yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Ayat-ayat ini ya ikhwan, kalau kita bacakan enak. Kalau kita baca sekedar baca enak. Kita tahu artinya iya, tapi kita merealisasikan dalam kehidupan kita berat sekali. Berapa banyak orang yang dia telah melewati ayat ini, dia baca setiap hari, mungkin dia baca wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Tapi kalau dia berhadapan dengan problem kehidupan dunia, apa yang dia lakukan? Mungkin orang dia baca ayat ini, tapi begitu dia berhadapan dengan problem keduniaan, perkara apa yang pertama dia lakukan? Asbab yang bersifat duniawi. Asbab yang bersifat duniawi. Padahal asbab yang harus pertama kali dia lakukan, sebelum dia lakukan asbab yang bersifat duniawi, dia lakukan asbab yang bersifat apa? Ukhrawi. Yaitu apa? Ketakwaan. Dia perbaiki ketakwaannya. Karena ketika dia memperbaiki ketakwaannya, Allah menjaminkan kepadanya, Allah akan memberikan dia solusi. Banyak orang ya ikhwan, banyak orang ketika dia punya problem, itu pertama-tama dia tidak datang ke memperbaiki, dia tidak kembali kepada Allah, tapi dia datangi konsultan, dia datang cerita bagaimana kalau dia orang politik, dia datang di konsultan politik, kalau dia orang ekonomi pebisnis, dia datang di konsultan bisnis,
Ya, dia orang manajemen, dia datang di konsultan manajemen, dia datang berdiskusi panjang lebar, bahkan dia habiskan waktunya berbulan-bulan, bertahun-tahun dia berdiskusi tentang konsep bagaimana supaya dia bisa mendapatkan jalan keluar dari problem-problem yang dia dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia jalan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menuntun dia jalan keluar. Apa kata Allah? Jalan keluarmu adalah takwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia jalan keluar dari problem kehidupannya. Ikhwan, apa yang Allah tidak mampu mengeluarkan seseorang dari masalahnya? Masalah apa yang tidak mampu dikeluarkan, Allah membawa orang itu keluar dari problemnya? Tidak ada yang tidak mampu Allah keluarkan seseorang dari problem kehidupannya. Persoalannya, apakah Anda sudah memperbaiki perkara ini apa belum? Sudah memperbaiki ketakwaan Anda belum? Kalau memperbaiki ketakwaan Anda, kemudian apakah Anda itu sudah bergantung kepada Allah dengan benar apa belum? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala selain mengatakan bahwa takwa itu memberikan solusi dari problem kehidupan, Allah juga mengatakan takwa itu mendatangkan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, rizki dari tempat yang tidak disangka. Kalau kita rizki dari tempat yang kita sangka, itu orang punya perhitungan. Dia seorang pebisnis, dia tahu ini usaha dia, kalkulasinya demikian. Dia seorang pedagang, dia tahu perdagangannya demikian. Dia orang kantoran, dia tahu gajinya per bulan demikian dan demikian dia tahu. Ya ada rizkinya yang tetap, ada rizkinya yang tetap. Tapi kadang-kadang yang dia tahu itu pun meleset. Kadang-kadang yang dia tahu itu pun apa? Meleset. Tetapi Allah telah memberikan kepada dia jaminan yang tidak meleset, ya ikhwan. Jaminan yang tidak meleset, yaitu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak dia apa? Dia duga-duga. Sampai datang di dalam hadis begini, Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang itu dengan himmahnya, dengan ambisinya. Jadi kadang kita tahu kita bertakwa, kita sholat, kita ibadah, kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang himmah kita untuk itu tidak kuat. Ambisi kita untuk itu tidak kuat. Jadi kita ini rata-rata ya ikhwan, pada umumnya kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita lakukan amal-amal saleh, itu kadang-kadang sudah menjadi sebuah kewajiban dan rutinitas biasa. Iya, menjadi kewajiban dan sudah menjadi rutinitas biasa. Tapi kalau kita tanya, seberapa besar himmah Anda, seberapa besar ambisi Anda untuk melakukan amalan itu, maka mungkin banyak di antara kita tidak tahu berapa besar ambisinya untuk beramal. Ya, sehingga wajar saja kalau kita lihat orang itu ketika ada hal-hal yang bersifat ibadah, misalnya berbentrokan dengan hal-hal yang bersifat dunia, pasti dia tangguhkan yang bersifat ibadah dan dia dahulukan yang bersifat dunia. Tapi dia rajin ibadah. Tapi ketika bentrok, dia lebih mendahulukan urusan dunia. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dia lakukan itu sebatas rutinitas dia. Ambisi dia terhadap hal itu tidak kuat. Ambisi dia terhadap hal tersebut tidak kuat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara tentang dua jenis manusia, itu Rasulullah bicara tentang ambisi. Rasulullah berbicara tentang ambisi. Yaitu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kanatil akhiratu hammuh. Barang siapa yang akhiratnya adalah ambisinya. Begitu juga dalam lafaz berikut Rasulullah mengatakan man kanatid dunya hammuh. Barang siapa yang dunia adalah ambisinya. Rasulullah berbicara tentang apa? Ambisi. Rasulullah tidak berbicara tentang amalan. Artinya ada orang banyak dia beramal tapi amalannya rutinitas doang. Ambisi dia terhadap amalan itu kecil. Sehingga wajar ketika amalan tersebut, waktu ketika dia mau beramal itu bertabrakan dengan kepentingan dunia, kerap kali beramal itu dia undurkan dan kepentingan dunianya dia majukan. Iya, kita lihat banyak orang ikhwan, berapa banyak orang ikhwan kita, teman-teman kita, mereka semangat belajar agama, mereka hadir ya dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Tapi kerap kali kita dapati mereka tidak pernah hadir. Kita tanya kenapa Ustaz, kenapa antum gak pernah hadir? Ya Ustaz, apa hari itu ada pertemuan ini, hari itu ada antar anak ke sini, hari itu istri anak giginya sakit, hari ini anak saya diare dan macam-macam. Ya, dia terhalang. Kenapa? Karena ambisinya berbeda. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammu." Barang siapa yang akhirat adalah ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kaya di dalam hatinya, tentram, damai kehidupannya. Dan apa? Allah wa jama'a baina syamlah, dan Allah akan mengurus urusannya yang tercerai-berai. Subhanallah.
Hari ini kalau kita minta bantu orang untuk urusan kita yang tercerai-berai, belum tentu dia mampu menyelesaikan urusan kita. Tetapi Rasulullah memberikan jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan urusan Anda. Ini sejalan dengan firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia jalan keluar. Rasulullah mengatakan barang siapa yang ambisinya akhirat, Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya dan Allah akan mengurus urusannya yang tercerai-berai. Siapa di antara kita yang urusan kita tidak bercerai-berai, ya ikhwan? Siapa di antara kita yang urusannya 100% semuanya sukses? Tidak ada. Kita semua urusan kita ini kadang-kadang yang ini benar, yang itu tidak benar, yang ini benar, dan yang enggak benarnya lebih banyak daripada yang benarnya, dan enggak beres-beres urusan kita. Tapi apa Rasulullah mengatakan? Kalau ambisinya akhirat, Allah akan menyatukan urusannya yang tercerai-berai, wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina, sejalan dengan firman Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga, yaitu dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Tetapi sebaliknya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kanati dunya hammu. Barang siapa yang dunia itu adalah ambisi dia. Ambisi dia. Apa yang terjadi kalau dunia itu ambisi? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu faqra baina ainaihi. Ya. Yaitu rasa takut miskin terbayang-bayang dalam kedua pelupuk matanya. Takut miskin, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu terbayang-bayang di pelupuk matanya. Dan apa? Urusannya tercerai-berai, tidak ada yang beres, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, atau kama jaa fil hadits. Dan dunia tidak datang kepada dia melainkan sebatas yang menjadi takdir bagi dia saja. Kalau misalnya antum dalam tahun ini ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sekian, maka itu saja, tidak akan pernah lebih. Tidak akan pernah lebih. Kalau ambisimu adalah dunia, maka kebahagiaan itu tidak dicapai dengan ambisi keduniaan, tetapi kebahagiaan itu dicapai dengan ambisi akhirat. Kalau ambisi seseorang itu akhirat, maka jalan yang akan dia tempuh pasti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu berbarengan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga nanti adalah ada satu kaum, satu kelompok manusia, itu mereka masuk surga, afidatuhum mithlu afidati thair, hati-hati mereka itu seperti hati-hati burung, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, apa maksudnya afidatuhum mithlu afidati thair? Hati-hati mereka seperti hati burung. Yang pertama, hati mereka lembut, tidak pendendam dan jauh dari kebencian. Hati mereka lembut, tidak pendendam, jauh dari kebencian. Yang kedua, kata para ulama, hati mereka penuh dengan rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati mereka bergantung semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau saja kalian itu bertawakal, bergantung kepada Allah dengan tawakal yang benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruziktum kama yurzaqut thair, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana diberikan rizki kepada burung, taqdu khisaman wa taruhu bitanan, dia pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan dia balik dalam waktu sore, dia pulang dalam waktu sore dalam keadaan apa? Kenyang. Perhatikan ya ikhwan, di sini nampak sekali ketika Rasulullah berbicara tentang kebahagiaan akhirat, beliau berbicara juga bahwa ketika seseorang mengejar dunia kebahagiaan akhirat, maka kebahagiaan dunianya akan bertambah dan tidak akan dilalaikan oleh Allah. Tidak akan dilalaikan oleh Allah. Yaitu apabila dia itu bertakwa ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dia bertawakal ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, apa yang dia dapat dari dunia?
Dunia Allah memperbaiki rizkinya, Allah mengeluarkan dia dari problem kehidupannya, dan Allah memberikan dia rizki dari tempat yang tidak diduga-duga. Allah memberikan dia rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Kada ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan urusannya, dan kada ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan, telah menetapkan ketentuan bagi segala sesuatu. Perhatikan. Di awal kita katakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan, itu pasti terjadi, dan yang tidak Allah tetapkan itu tidak akan terjadi. Dan di dalam ayat ini juga Allah berfirman, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu itu ketentuannya, kadarnya. Allah menjadikan bagi sesuatu itu ketetapannya, takdirnya, ukurannya, Allah telah menetapkannya. Kita katakan, ketika Allah mengatakan bahwa Allah telah menetapkan sesuatu itu ukurannya, di dalam ayat-ayat sebelumnya Allah memberikan peluang bagi kita untuk merubah nasib kita di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bagaimana merubah nasib kita? Ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Jalan apa yang Allah beritakan? Jalan takwa dan jalan tawakal. Iya. Jalan takwa dan jalan tawakal. Lalu di akhirnya Allah menetapkan bahwa Allah telah menetapkan segala urusan sesuai dengan ketetapannya. Artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini berjalan sesuai dengan sebab di mana Allah memberikan peluang kepada Anda. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada Anda. Naam. Mafhum ya ikhwan? Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sebab itu sekali lagi kita bicara tentang ambisi ya. Sekali lagi kita bicara tentang ambisi. Jadi kalau orang itu dia punya mindset kebahagiaan adalah kebahagiaan yang bersifat dunia, maka ambisinya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang bersifat dunia. Tapi kita katakan, kerap kali orang yang ambisinya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia itu dia kecewa. Kerap kali dia kecewa. Maka dari itu kita katakan, kebahagiaan yang abadi hanya ada kebahagiaan di sisi Allah. Dan kebahagiaan di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan takwa. Takwa terrealisasi dengan memperbaiki amalan kita dan memperbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurang ambisi kita kepada dunia dan tinggi ambisi kita terhadap akhirat. Itulah yang mendorong seseorang untuk bisa bertakwa, untuk bisa melakukan amalan itu ambisi dia. Untuk ambisi dia. Coba antum bayangkan, ikhwan, orang ya, saya di negeri saya di Ambon, di Ma'had sana itu di Tehoro, di Maluku Tengah, jauh di desa, itu hampir pemuda-pemuda di negeri tersebut tidak ada. Kenapa? Mereka telah pergi di satu kampung lagi di wilayah di situ tambang emas. Ya, semua di situ datang ke sana. Kenapa mereka datang ke sana? Ambisi mereka. Jadi mereka datang ke sana meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Dia rela dengan senang hati dia pergi. Bahkan dia tinggal berbulan-bulan, dia tinggal bertahun-tahun, ya, untuk mendapatkan apa? Dunia yang dia ambisi padanya itu. Tapi kalau kita katakan kepada dia di sini ada perkara-perkara akhirat, dia selalu mengatakan, istri saya demikian, anak saya demikian, saya punya urusan ini dan urusan itu. Kenapa demikian? Karena ambisi dia berbeda. Ambisi dia berbeda. Maka kita katakan sekali lagi kita bicara tentang apa? Ambisi. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Apa doa Rasulullah? Kata beliau, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh petunjuk, huda. Aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh ketakwaan. Aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh iffah, kehormatan diri. Aku meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh al-ghina, kecukupan. Dan ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita di dalam hadis, Allahumma la isya illa isyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi melainkan kehidupan akhirat. Ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana seseorang bisa termotivasi? Kalau ditanya bagaimana seseorang bisa termotivasi untuk meningkatkan ketakwaannya,
demi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kita katakan perbaiki ambisinya. Perbaiki ambisinya. Kalau ambisinya masih besar terhadap urusan dunia, dia tidak akan bisa memperbaiki ketakwaannya, tidak akan pernah bisa. Tapi kalau ambisinya terhadap akhirat lebih besar, maka dia akan memperbaiki ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana orang itu ambisinya terhadap akhirat bisa besar? Ambisinya terhadap akhirat bisa besar kalau dia memandang dunia dalam pandangan yang kecil. Dia melihat dunia dengan pandangan yang kecil, maka itu ambisi dunia, ambisi akhiratnya besar. Tapi kalau dia memandang dunia dengan pandangan yang besar, maka ambisi akhiratnya pasti akan kecil. Ambisi akhiratnya pasti akan kecil. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dalam hadis, "Innad dunya khulwatun hadiratun." Dunia itu manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah memilih kalian menjadi khalifah di dunia yang manis dan hijau itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Lalu Allah perhatikan bagaimana kalian itu beramal. Lalu Rasulullah mengakhiri kalimat ini dengan mengatakan, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap fitnah dunia tersebut. Perhatikan, Rasulullah mengatakan dunia itu manis dan hijau, dunia itu menarik. Sebagian ulama mengatakan begini, saya pernah duduk di majelis beberapa para masyayikh ya di negeri Yaman, itu mereka pernah memberikan syarah yang luar biasa sekali. Di antaranya itu syarahnya begini. Di sini Rasulullah katakan inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Kenapa Rasulullah enggak katakan dunia itu manis dan biru? Ya, kenapa Rasulullah enggak katakan dunia itu manis dan hitam atau manis dan putih? Tapi dunia itu manis dan hijau. Artinya, coba antum membayangkan antum berada di satu padang yang luas. Lalu di sana tanaman-tanaman yang banyak, semuanya hijau. Semakin antum memandang, hati semakin terpikat. Iya. Semakin memandang, semakin mentadaburi kenikmatan pemandangan hijau itu, hati semakin terpikat. Itulah dunia. Semakin Anda mengatakan dunia itu besar, maka hati semakin terpikat dengan dunia itu. Ketika hati semakin terpikat dengan dunia, maka ambisi Anda terhadap dunia akan semakin besar. Kalau ambisi Anda terhadap dunia akan semakin besar, otomatis ya ketakwaan Anda kepada Allah akan semakin berkurang, karena dunia dan akhirat sulit sekali berkumpul pada satu derajat. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad." Ketahuilah kalian, i'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan perumpamaan dunia kepada kita itu apa? La'ib, permainan. Kalau permainan pasti antum berhenti. Ya. Kalau permainan pasti kelezatan yang bersifat sementara, tidak abadi. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah apa? Permainan. Walahwun, senda gurau. Wazinah, perhiasan. Watafakhurun, berlomba-lomba. Wa tafakhurun bainakum, berlomba-lomba di antara kalian. Wa takatsurun fil amwal wal aulad. Dan berbanyak-banyak dalam amwal wal aulad, dalam harta dan anak-anak. Subhanallah, kalimat yang sangat luar biasa sekali. Ikhwan, saya ingin mengatakan kalimat singkat ya untuk menutup nasihat kita pada sore hari ini. Saya ingin mengatakan begini, cobalah kita tadaburi ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia itu dengan kalimat yang sangat singkat sekali. Dunia itu tidak lebih dari permainan, dunia itu tidak lebih dari senda gurau, dunia itu tidak lebih dari perhiasan, dunia itu tidak lebih dari berbangga-bangga. Maka kalau kondisi dunia seperti demikian, maka berupayalah semaksimal mungkin agar dunia itu mampu membawa Anda kepada kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Ya, mampu membawa Anda kepada kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah. Tapi kalau Anda berhenti hanya pada kehidupan dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa keluar dari permainan, Anda tidak akan bisa keluar dari senda gurau, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari perhiasan, Anda tidak akan bisa keluar dari berbangga-bangga. Sulit Anda keluar darinya kalau sekiranya dunia itu tidak mampu membawa Anda kepada kebahagiaan yang bersifat hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita berikan kesimpulan akhir dari pembahasan kita bahwa kebahagiaan yang hakiki itu hanya dapat diraih dengan ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni ketakwaan dalam konsep, dalam tanda kutip, dalam artian amalan bil jawareh,
Sementara tawakal adalah amalan bil qalbi, amalan hati. Ketika seorang dia mampu merealisasikan ketakwaannya dengan amalan bil jawareh, lalu dia bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dan ingatlah bahwa barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki di sisi Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebahagiaannya di dunia. Maka pasti dia akan mendapatkan ketenangan di dunia, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Maka semakin meningkat upayanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kebahagiaan dunianya pun akan semakin meningkat. Allah akan semakin memperbanyak dan menambah kebahagiaan bagi dia dalam kehidupan dunianya. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini nasihat singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan waz zaman. Allahumma barik lana fima a'taitana. Allahumma barik lana fima a'taitana. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum ana tutup, ana ingin memberikan satu nasihat jika tidak berlebihan, bahwa berkaitan dengan sebentar lagi masuk 10 hari terakhir dari Ramadan. Tentunya ikhwan dan akhwat bersemangat untuk melakukan amalan i'tikaf, tetapi ana ingin katakan bahwa jangan kotori amalan i'tikaf itu dengan banyak melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Kalau seandainya dia bawa anak, maka dia tertibkan anaknya, jangan sampai anaknya buat dia repot di masjid. Daripada dia repot di masjid dengan anaknya, mendingan dia repot di rumah dengan anaknya. Ya, demikian pula ya ikhwan, jadi amalan i'tikaf itu hakikatnya adalah amalan infiradiyah. Hakikatnya adalah amalan infiradiyah. Ya, ini seseorang dia memutuskan hubungannya dengan dunia untuk dia fokus bagaimana memperbaiki amalannya yang bersifat pribadi, Oleh sebab itu, masing-masing orang mengambil tempat di sisi Allah. Masing-masing orang mengambil tempat di sisi Allah. Kita semua ini berusaha untuk mengambil tempat di sisi Allah. Kalau antum punya kesempatan untuk beriktikaf, maka antum ambil tempat di sisi Allah. Kalau antum ambil tempat di sisi Allah, jangan tergoda dengan yang lain. Ya, jangan suka, karena ini momen banyak orang berkumpul. Momen banyak orang berkumpul itu pasti momen ceritanya banyak. Ya, pasti momen ceritanya banyak. Pasti momen ininya banyak. Makanya dari itu, perhatikan masing-masing manusia, karena masing-masing manusia mengambil tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Demikian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.